Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Di sini Ibu akan membahas untuk asam basa yang seri 4 ya, yang keempat, di mana di sini kita membahas mengenai larutan dapar. Seperti yang kalian baca, larutan dapar di PPT yang Ibu kemarin sharing ke kalian, itu ada larutan dapar asam ya. Di mana larutan dapar asam itu bisa dihasilkan dari mereaksikan antara asam lemahnya dengan garamnya ya. Contohnya adalah asam asetat dengan natrium asetat. Bisa juga dengan asam lemah berlebih dengan basa kuat, misalnya asam asetat berlebih dengan NaOH, misalnya basa kuatnya kan NaOH ya. Nah, eh, contohnya di sini kan ada contoh soal yang Ibu berikan ya, di mana kita harus ketahui dulu, kita ringkas dulu, Ibu ringkas adalah rumus untuk pH, mencari pH larutan endapan asamnya adalah H+ sama dengan Ka dikali A per G, di mana Ka ini adalah tetapan ionisasi asam lemah, dan A ini adalah jumlah mol asam lemah, kemudian G adalah jumlah mol basa konjugasinya. Kemudian untuk mencari pH-nya bisa kita mencari pH dengan rumus yang pH sama dengan min log. Kalau H-nya H plus yang sudah kita dapat dari rumus ini, bisa kita langsung min log ya. pH itu min log H, konsentrasi H plus. Ya, contoh soal nih, contoh soalnya tuliskan komponen dapar dan berapakah pH larutan dapar yang dibuat dengan mencampurkan A 50 ml asam asetat 0,2 m dan 25 ml larutan garam natrium asetat 0,1 m, di mana di sini diketahui tetapan ionisasinya untuk asam asetat ya, yaitu asam lemah, yang di sini asam lemahnya ya 1,8 dikali 10 pangkat min 5 ya. Kemudian langsung kita lanjut ke yang B, yaitu 25 ml larutan asam asetat 0,5 m dan 25 ml larutan NaOH, ini basa ya, basa kuat 0,1 m. Kemudian yang ketiga adalah 100 ml larutan asam asetat 0,1 m dan 20 ml larutan kalsium hidroksida 0,1 m ya. Nah, di sini kalian bisa dapatkan penyelesaiannya adalah yang pertama, karena dia asam lemah dengan garamnya, maka komponen dapar ya, itu terdiri dari asam lemah itu sendiri, yaitu asam asetat, dan garam dari CO. Jadi ionisasi dari natrium asetatnya ya, yaitu CH3COO. Sehingga kita bisa hitung jumlah molnya, itu kita peroleh. Kita harus mencari jumlah molnya, yaitu dari 50 ml COOH tadi di soalnya ya, 50 ml dikali dengan konsentrasinya sendiri ya, sehingga dihasilkan 10 milimol untuk asam asetatnya, kemudian jumlah milimol garamnya ya, atau basa konjugasinya yaitu 25 ml dikali 0,1 m sama dengan 2,5 milimol. Nah, untuk campuran antara asam lemah dengan garamnya ini, kita langsung masuk ke rumusnya, nggak usah langsung nggak usah membuat uh, persamaan reaksinya ya, karena dia udah pas ya, sudah jumlah koefisien reaksinya juga udah sama, nggak perlu kita lihat lagi ya, sehingga kita buat langsung kita menggunakan rumusnya H plusnya, yaitu Ka dikali A per G. Di mana Ka-nya tadi diketahui 1,8 dikali 10 pangkat min 5, kemudian dikali A-nya ini tadi yang kita cari ya, 10 milimol, kemudian G-nya adalah 2,5 milimol. Sama dengan 7,2 kali 10 pangkat min 5. Sehingga untuk mencari pH-nya adalah min log H+. Nah, H plusnya ini kita ganti menjadi nilai yang tadi sudah kita cari ya. 7,2 dikali 10 pangkat min 5, sehingga hasilnya, ini kan kita anggap kayak N ya, kalau rumus ya N, jadi
N min log 7,2 ya. Kemudian untuk soal nomor B, di sini karena dia asam lemah berlebih dengan basa kuatnya, maka kita buatkan dulu nih persamaan reaksinya ya, di mana dia akan terbentuk CH3COONa ya, ditambah H2O, sehingga di sini kita bisa tahu kenapa dia merupakan dapar, karena dia mengandung asam asetat itu sendiri dan garamnya ya, atau basa konjugasinya CH3COO min ya. Sehingga kita bisa menghitung hasilnya. Nanti kalau misalnya ditanya, Bu, ini kok awalnya 7,5 milimol, itu dari kita hitung dulu caranya tadi sudah seperti yang di A ya, mengalihkan konsentrasinya dengan jumlah volume yang dicampur ya. Ini dia 25 dikali 0,3, maka didapat dia 7,5 ya. Kemudian di sini berapa? 2,25 dikali 0,1 itu hasilnya adalah 2,5. Karena koefisien reaksinya masing-masing 1 ya, maka kalau ini dia kita lihat di sini nggak mungkin kan ini habis, ini pasti dia berlebih karena reaksinya yang paling kecil nilainya adalah 2,5 ya. Jadi dia ada lebihnya. Di sini kalau bereaksi 2,5 maka hasil akhirnya ya akan habis, sedangkan yang asam lemah berlebihnya karena dia berlebih ya, maka dia akan pada akhir reaksi akan masih bersisa 5 milimol, sedangkan CH3COO-nya terbentuk 2,5 milimol sesuai dengan koefisien reaksi ya. Kemudian campuran bersifat dapar karena mengandung apa nih? Dia kadang mengandung asam asetatnya dan asam asetat yang bersisa dan ada CH3COONa ya. Sehingga kita bisa menggunakan rumus H plus-nya dengan rumus Ka ya, tetapan ionisasi dikali asam per basa konjugasinya. Dimana kita dapat A-nya adalah 5 milimol ya, sisanya ini sisa akhirnya ya. Akhir reaksi sisa nih, masih ada sisa. Asam lemahnya itu 5, kemudian yang terbentuk basa konjugasinya adalah 2,5. Jadi 5 dibagi 2,5 kan 2. 2 kali 1,8 sama dengan 3,6 dikali 10 pangkat min 5. Sehingga kalau kita mau mencari pH-nya, maka kita dapatkan dengan rumus min log H+. Ya. H+ ya sudah kita dapat, kita masukkan ke sini ya. Ke rumusnya, maka akan kita dapatkan 5 min log 3,6. Itu soal untuk yang B. Kemudian bagaimana soal untuk yang C-nya ya? Soal untuk C-nya adalah di sini ada rumus ya, CH3 reaksinya ya kan tadi kan nomor C itu adalah asam asetat berlebih dengan ini basa kuatnya kalsium hidroksida. Dikasih di sini kasih contoh yang dengan kalsium hidroksida ya. Kenapa dipakai yang kalium hidroksida? Supaya kita melihat di sini koefisien reaksinya kan berbeda ya. Kalau tadi koefisiennya sama-sama 1, kalau ini sama yang yang kalsium hidroksinya 1, sedangkan asam asetatnya koefisien reaksinya 2 ya. Karena dia kalau direaksikan dia akan membentuk kalium ya, kalsium asetat, di mana kalsium ini ionnya kan 2+ ya, maka dia akan membutuhkan asam asetat sebanyak 2 ya. Asam asetat garam asetat garam CO ion CH3COO-nya itu perlu 2 ya. Sehingga di sini tadi 10 milimol sama ya tadi hasilnya dari perhitungan yang kayak tadi di A, yang kalsium hidroksinya adalah 2 milimol. Nah, karena koefisien reaksinya di sini 1, di sini 2, maka kalau yang bereaksinya adalah 2, maka yang asam asetatnya yang bereaksi 2 kali lipat dari 2, yaitu 4 ya. Sehingga kalau setelah reaksi, maka yang ini habis ya, sedangkan yang ini berlebih, masih ada sisa 6 ya asam asetatnya. Sedangkan kalsium asetatnya
akan terbentuk sebanyak 2 milimol, sehingga kita bisa mencari pH-nya dengan mencari konsentrasi H plusnya dulu ya. Di mana konsentrasi H plusnya adalah Ka 1,8 dikali 10 pangkat min 5 ya. Dikali ini asam lemak berlebihnya 6, kemudian garam CH3COONA-nya adalah 2 milimol. Jadi 6 dibagi 2. Hasilnya adalah 5,4 dikali 10 pangkat min 5. Kemudian pH-nya kita bisa mencari dengan rumus min log H+. H plusnya kan sudah dapat ini ya. Langsung masukkan saja, maka akan didapat hasilnya 5 min log 5,4 ya. Kemudian bagaimana cara menghitung pH larutan dapar basah? Kalau larutan dapar basah rumusnya adalah kalian sudah Ibu share ya, PPT-nya, di mana rumusnya adalah hampir sama, cuma ini adalah ion OH-, sedangkan yang itu kan ion H+ ya. Maka sama dengan Kb. Kalau yang asam tulisannya Ka hanya untuk menunjukkan bahwa itu tetapan ionisasi asam. Kalau Kb berarti tetapan ionisasi basa lemah. Kemudian dikali dengan milimol ya. Jumlah mol basa lemahnya dibagi dengan jumlah mol asam konjugasi ya. Contohnya soalnya ya, tentukan komponen dapar yang dan berapakah pH larutan dapar yang dibuat dengan mencampurkan A50 ml larutan amonia 0,5 m dan 25 ml larutan amonium klorida 0,1 m, di mana di sini diketahui soalnya Kb atau tetapan ionisasi dari amonia itu adalah 1 dikali 10 pangkat min 5 ya. Kemudian soal yang B, 100 ml dari ini amonia ya, salah ini. Harusnya begini. (0,5 m dan 50 ml larutan asam sulfat ya, ini dipakai kita asam sulfat 0,1 m. Sehingga nanti jawabannya ya. Nah, untuk yang A, karena sama yang satu asam lemahnya dan dengan garamnya, maka kita nggak perlu membuat reaksinya ya, persamaan reaksi, langsung aja kita hitung jumlah milimolnya dengan mengalihkan antara volume dengan konsentrasinya ya. Di mana amonia itu adalah 10 milimol, NH4-nya adalah ion amoniumnya adalah 2,5 milimol. Kita masukkan ke rumus OH- sama dengan Kb dikali B per G. Maka rumusnya 1,0 dikali 10 pangkat min 5 ya Kb-nya ini dikali dengan jumlah mol basanya yaitu 10, kemudian jumlah mol amonianya adalah 2,5 milimol ya. Sehingga didapat 10 dibagi 2,5 sama dengan 4, 4 dikali 1 maka sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 5. Kemudian akhirnya kita bisa menghitung pOH-nya ya, di mana pOH rumusnya hampir sama dengan H+, cuman ini dia kalau yang pH min log H+, kalau pOH min log OH-, sama aja. Hasilnya kita masukkan ini ya. Kemudian dapat 5 dikurangi log 4 ya. Kemudian baru kita mencari pH ya. Kan ini pOH. pH adalah 14 ya. Dari PKW dapatnya hasilnya dikurangi ini dia ya, 5 min log 4. Hasilnya 14 dikurangi 5 kan 9 ya. Kemudian ini min kali min hasilnya plus. Jadi ini log 4. Jadi 9 plus log 4. Kemudian bagaimana soal untuk yang B-nya ya. Yang B-nya seperti ini ya. Sebentar digeser dulu supaya pas. Nah, ya. Awalnya ya amonianya adalah 20 milimol ya. Tadi kamu udah tahu caranya ya, cara menghitung jumlah molnya, volume dikali konsentrasi. Kemudian H2SO4-nya adalah 5 milimol
Kemudian yang bereaksi, karena ini yang satu koefisiennya reaksinya 1, yang ini 2, maka yang habis lebih dahulu adalah yang asam sulfatnya sebanyak 5 milimol. Kalau 5 milimol asam sulfat yang bereaksi, maka amonianya karena koefisien reaksi dia yang bereaksinya 2 kali lipat dari 5, yaitu 10 milimol. Sehingga dia akan menghasilkan, karena ini koefisien reaksinya juga 1, maka yang terbentuk adalah 5 milimol juga ya. Dari mana hasilnya? Dari 1/1 dikali 5 milimol, maka dapatnya 5 milimol. Ya. Kemudian hasil akhir dari reaksi akan terbentuk di mana amonia masih ada sisa 10 milimol, sedangkan amonium sulfatnya masih tersisa 5 milimol. Dan apakah senyawa ini termasuk dapar? Kalau kalian lihat di sini masih ada amonianya, amonia yaitu basa lemah yang berlebih, kemudian masih terbentuk ion amonium ya, masih ada ion amoniumnya ya, sehingga dia masih dikatakan bersifat dapat. Kemudian jumlah OH-minnya didapat ya, cara menghitungnya adalah dengan rumus yang tadi. KB dikali B per G ya, di mana tadi KB-nya 1 dikali 10 pangkat 5 dikali basanya ya. Basa lemahnya sisanya adalah 10 dibagi dengan asam konjugasinya yang ini 5 mili. Hasilnya adalah 2 dikali 10 pangkat 5. Sehingga POH-nya adalah min log OH- ya kan? Min log OH-. Nanti kalau ditanya, Bu dari mana? Ini adalah rumusnya min log OH-. Sedangkan OH-nya adalah 2 dikali 10 pangkat 5. Maka akan didapat POH-nya adalah 5 min log 2. Kemudian baru kalian cari pH-nya. pH-nya adalah 14 dikurangi, ini kita masukin dalam kurung ya, supaya kita bisa menghitung dari mana nanti dapat ini menjadi plus. Jadi kita masukkan, maka 14 dikurangi 5 adalah 9. Kemudian min kali min plus, kemudian ini log 2-nya. Ya. Nah, demikian untuk perhitungan ya. Seri 4. Kemudian ada lagi contoh soal ya. Contoh soal untuk Ibu jelaskan dulu yang ini, yang ke PT yang ini ya. Cara kerja larutan dapar ya. Kan tadi kita bahas ya bahwa larutan dapar itu mengandung komponen asam dan komponen basa sehingga dapat mengikat baik ion H+ maupun ion H-. Karena itu pada penambahan sedikit asam kuat atau sedikit basa kuat tidak mengubah pH-nya secara drastis. Contoh untuk larutan asam basa, untuk larutan dapar asam ya. Contohnya larutan dapar asam asetat dan ionnya ya, ion asetatnya ya. Dalam larutan tersebut akan ditemukan reaksi kesetimbangan ya, di mana CH3COOH akan terionisasi menjadi H+ dan CH3COO-. Maka untuk yang ini ya, untuk larutan dapar asam ya, jika ditambahkan asam, maka penambahan asam yang mengandung ion H+ akan menggeser kesetimbangan ke kiri ya, karena ada tambahan H+ dari asam, maka dia gesernya ke kiri membentuk asam asetat ya. Kemudian kalau dia ditambahkan basa, maka kalau dia ditambahkan basa, reaksinya adalah CH3COOH ditambah OH-, maka dia akan bentuk ion COO-, maka dia akan bergeser ke arah kanan ya. Karena apa? Karena ion OH- bereaksi dengan ion H+ akan membentuk air, sedangkan ion OH- dari basa akan bereaksi dengan asam asetatnya membentuk ion CH3COO ya.
Contoh soalnya di sini, oh ya, yang tadi kan larutan asam, dapur asam. Nah, untuk larutan dapur basa juga gitu ya. Jadi contohnya adalah amonia dengan garam amoniumnya ya. Di sini amonia ditambah dengan H2O, dia akan bentuk garam amonium tambah O-. Maka kalau dia ditambahkan dengan asam ya, maka penambahan asam akan membentuk ya, akan menggesernya ke arah kanan ya, membentuk amonium ya, kalau ditambahkan H+. Ya. Kemudian kalau dia ditambahkan dengan basa ya, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri ya, yaitu membentuk amonia. Contoh soalnya nih ya, sebanyak 50 ml larutan dapar mengandung CH3COOH dan CH3COONA masing-masing 0,1 m ya. Suruh tentukan pH larutan dapar tersebut, di mana Ka-nya adalah CH3COOH sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Kemudian yang B, berapakah pH larutan dapar itu setelah ditambah 5 ml larutan HCl? Kemudian berapakah pH larutan dapar tersebut setelah ditambahkan 10 ml NaOH 0,1 m ya. Kita coba di sini ya rumusnya. Maka penyelesaiannya ya kita cari dulu mol CH3COOH ini adalah 50 kan udah dicampur ya, berarti 50 ini kan masing-masing 0,1 konsentrasinya 50 kali 0,1 5. Kemudian CO-nya juga sama 5 milimol, sehingga kita menggunakan rumus H plus sama dengan Ka dikali A per G, di mana sama dengan Ka-nya ini ya dikali kita ganti dengan 5 begitu ya. Sehingga hasilnya adalah hasilnya adalah sama dengan adalah 1,0 dikali 10 pangkat ibu ini aja oke karena 5 bagi 5 1 ya kan hasilnya juga yang ini. Sehingga nanti pH-nya adalah berapa? 1 kali 10 pangkat min 5, maka pH-nya adalah, ini kan 1 kali 10 pangkat min bisa kita gampangin sama aja dengan 10 pangkat min 5, kita apa saja ini ya. Kalau pH-nya nanti didapat, pH sama dengan min log plus ya. Hasilnya pH-nya adalah
dengan pH 5 ya. pH-nya adalah 5. Kemudian untuk yang B, berapakah? Maka kita buat dulu nih jumlah milimolnya kita cari dulu ya. Untuk yang soal B-nya, jumlah milimol HCl yang ditambahkan kan tadi 5 ya, 5 ml dikali 0,1 maka dapat 0,5 milimol. Kesetimbangan campuran setelah ditambahkan HCl adalah sebagai berikut. Jadi kita buat nih, karena dia ada tambahan H+, maka yang bereaksi akan membentuk asam asetat tadi di soal di teori tadi ya. Dimana mula-mula tadi berapa yang ininya? Tadi kita hitung yang di awal adalah 5 ya, 5 milimol ya. Maka kita buat di sini adalah 5 milimol. Awalnya adalah 5 milimol. 5 milimol. Kemudian yang ini adalah tadi yang bereaksi adalah plusnya adalah 0,5 milimol. Maka akan terbentuk di sini ya. Yang bereaksi adalah 0,5. 0,5 ya. Di reaksi kita selalu kasih tanda minus ya, supaya nanti bawah ini adalah dikurangi. Kemudian di sini dia terbentuk pakai plus. Ya, plus di sini kan dia di awalnya CH3 COH-nya 5 mol ya. Maka terbentuknya juga 5 mol. Ya. Ini adalah plus 0,5 mol. Sehingga di akhirnya karena ini plus, yang ini kan minus ya, hasilnya adalah 4,5 ya. 4,5 4,5 mol ya. Dan yang ini adalah karena dia plus, maka dia akan bertambah jumlah asam asetatnya yang tadinya terbentuk 5, kemudian ada tambahan A plus jadi bertambah. Jadi 5,5. Nah, kan maka dia masih dianggap bersifat dapar karena apa? Karena masih ada asam asetatnya, kemudian masih ada garam atau istilahnya di sini bahasa konjugasinya masih ada tuh ya. Sehingga rumusnya kita bisa menggunakan rumus H plus-nya ya, di mana H plus sama dengan tadi hasilnya pKa-nya adalah berapa? 1 dikali 10 pangkat miligram ya. Dan dari sini aja supaya cepat. Tinggal diubah ya. Tapi di sini asamnya yang ini ya, asamnya 5,5. Yang ini 4,5 ya. Sehingga hasilnya nanti adalah kita pakai kalkulator, hasilnya adalah 5,5 dibagi dengan 4,5, hasilnya adalah 1,22 ya. 1,22 dikali 10, Ibu ambil ini aja ya. 10 pangkat min 5-nya langsung Ibu copy aja supaya dia lebih cepat.
Kok nggak mau cek kopinya. Sehingga kalau udah dapet pH-nya sekian, kamu cari langsung eh, H plusnya sekian, maka pH-nya kita bisa langsung hitung sama dengan min log. Ibu langsung ringkes aja ya. Langsung kita cari bahwa lognya itu adalah log yang sudah kita hitung. Sehingga hasilnya nanti pH-nya adalah sama dengan 5 min log 1,22. Begitu untuk soal B. Sudah lagi soal C ya. Soal C adalah jumlah milimol yang NaOH kalau dia ditambahkan dengan NaOH bagaimana? Ya, sebanyak 10 kali 10,1 sama dengan 1 milimol. Kesetimbangan campurannya setelah ditambah HCl maka akan terjadi seperti berikut ya. Ini bukan setelah ditambahkan HCl ya, setelah ditambahkan NaOH. Jadi OH-nya ya, OH-nya di sini bereaksi dengan ini maka akan keseimbangan akan bergeser ke arah pembentukan CH3COO. Di mana CH3 awalnya adalah 5 ya. Ini seperti sini. Dan ini tadi OH-nya itu adalah 1 milimol. Dan ini tadi kan memang udah terbentuk 5 ya. Jadi kita tetap tulisnya 5 milimol. Ya. Kemudian yang di sini yang reaksinya itu, kalau misalnya karena ini koefisien reaksinya 1 dengan 1, maka ininya 1 ya. Min 1 milimol. Terbentuk plus 1 milimol. Kemudian di akhir reaksi ini kan minus ya. Sini 5 dikurangi 1 berarti sisanya 4 ya. 4 milimol. Kemudian yang ini habis setelah reaksi. Ditambah 1 adalah 6 ya. 6 milimol. Nah, larutan ini masih dianggap sebagai bersifat datar juga karena apa? Karena masih mengandung asam asetat dan ion CH3COO-. Sehingga kita bisa menggunakan rumus ini ya. Di mana tadi H plusnya
ya. Yang asamnya adalah 4 ya. 4. Yang asamnya adalah 4 asam lemahnya. Kemudian yang basa konjugasinya adalah nilainya 6. Ya, sehingga hasilnya adalah, kita hitung pakai kalkulator dulu ya, berarti hasilnya 6,7 kali 10 6,7 7 kali 10 pangkat min 6. Ya, kita bisa hitung pH-nya sama dengan min log ini ya. Kita dapat H plusnya kita dapat pH 6 min log 6,7 ya. Takut kelamaan ya anak-anak, ibu berhentikan dulu yang ini, nanti kita perhitungan yang hidrolisis ya, sampai hidrolisis kita eh, lanjutkan di sesi video berikutnya. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.